Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya tutorial ProModel simulasi kejadian discrete ya, discrete event simulation menggunakan ProModel ya. Sekarang case-nya adalah multi entity problem ya. Ini diambil dari buku Harold ya, dari buku Harold kasusnya. Oke, di sini kasusnya itu tentang produksi ini ya, produksi semacam mebel gitu ya mungkin ya, atau produksi barang dari kayu. Ya, ini ada batang kayu ya, batang kayu ini bahan bakunya ya, dia masuk ke sistem atau masuk ke pabrik namanya Poly Furniture ya, ini pabrik furniture ya. Dia masuk ke dalam sistem dengan kecepatan 10 menit ya. Ini saya perbesar. Nah, ini kecepatan 10 menit ya. Kemudian batang tersebut dibelah menjadi 4. Nah, ini makanya judulnya adalah multi entity problem. Artinya nanti akan berubah di sini entitasnya dari batang kayu yang besar ya, atau logs gitu ya, menjadi batang kayu yang kecil-kecil. Berarti entitasnya berubah di sini. Batang kayu besarnya begitu masuk ke mesin dipotong-potong, udah nggak ada lagi batang kayu besarnya. Jadi tinggal batang kayu yang kecil-kecil. Jadi satu batang kayu besar itu dipotong menjadi 4 batang ya. Nah, untuk membelah itu terdistribusi normal dengan rata-rata 4 menit, standar deviasi 1 menit ya. Kemudian setiap belahan kayu itu ya dikirim ke mesin bubut, kemudian dibubut di sana selama ya ini terdistribusi triangular ya 369 menit. Kemudian setelah itu dibubut menjadi bulat gitu ya, dikirim ke pengecatan. Kemudian di sana dicat untuk setiap batangnya ya, untuk setiap batangnya dicat, kemudian setelah dicat dikirim ke gudang. Ya, untuk dicat butuh waktu eksponensial 5 menit setiap batangnya, kemudian dikirim ke gudang. Ya, kemudian ada asumsi waktu penanganan ya dari mulai masuk lognya sampai jadi barang yang dicat itu butuh waktu selama 1 menit. Ya, sorry. Setiap dari stasiun kerja ke stasiun kerja itu butuh 1 menit. Ya, butuh 1 menit. Nah, kita akan nanti berkenalan dengan fungsi move for ya, move for. Kemudian kita buat model simulasi selama 10 jam. Oke. Kita lihat apa namanya entity flow diagramnya seperti apa. Nah, entity flow diagramnya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ada batang besar, batang kayu bahan bakunya yang besar, logs gitu ya, masuk setiap 10 menit. Kemudian diterima di sebuah tempat penerimaan, katakanlah receiving dock namanya. Kemudian masuk ke cutter mesin. Ya, nah dari receiving dock ke cutter mesin ini butuh waktu 1 menit. Oke. Kemudian dari cutter mesin ini dipotong selama sekian ya, distribusi normal tadi menjadi 4 bagian ya. Satu log ini menjadi 4 bagian ya, 4 pieces. Nah ini gimana caranya nanti kita lihat di ProModel. Ini juga sama ya, setiap pergerakan itu move for 1 minute ya. Kemudian masuk ke mesin bubut ya, kemudian dibubut selama sekian, kemudian menjadi entitas baru lagi ya, asalnya batang-batang kayu kecil menjadi batang bulat di sini. Ya, batang bulat, kemudian masuk ke painting station, dicat di sini selama eksponensial 5 menit. Kemudian dia berubah lagi entitasnya menjadi yang sudah dicat gitu ya, yang tidak dicatnya hilang menjadi yang dicat kan begitu ya kalau dalam sistem. Kemudian dia masuk ke gudang gitu ya, masuk ke dalam gudang. Berarti entitasnya di sini akan ada 4 ya. Entitasnya ada 4, log kayu yang besar, kemudian kayu-kayu kecil hasil belahan, kemudian kayu bundar hasil bubut, kemudian kayu bundar yang udah dicat ya.
hasil pengecetan. Lokasinya, nah oke. Mungkin ketika Anda membaca Herald, buku Herald ya di perpustakaan, Anda akan melihat kasusnya itu akan dibuat lokasinya akan seperti ini. Cuman saya akan membuat semacam perbedaan di sini. Jadi di masing-masing di masing-masing antar stasiun ini kita akan buat antrian ya, antrian barang supaya kita bisa melihat apakah ada bottleneck di sana dan seterusnya ya, apakah ada inventory work in process di sana. Jadi nah ini salah satunya kalau kita misalnya tempatkan di antara antara stasiun kerja ini, kita tempatkan dalam promodel QI ya, antrian atau mungkin konveyor gitu ya. Itu kita bisa akan melihat di sini nanti ada penumpukan atau ada sebuah inventory atau sebuah antrian. Ya, kita bisa melihat itu. Nah, kita akan melakukan itu hari ini. Oke, kita akan buat sekarang si promodelnya ya. Kita akan buka promodelnya. Oke, kita coba promodel. Oke, ya, ini promodelnya sudah saya buka. Kita kecilkan aja di sini. Seperti biasa, kita akan build ya. Kita akan buat lokasi. Tadi lokasinya adalah ini ya. Lokasinya ada receiving dock, ada cutter mesin, latte mesin, painting station, painting load store ya. Tapi kita akan tambahkan konveyor ya di sana atau antrian. Sebentar. Oke. Kita lanjutkan, kita akan buat beberapa lokasi ditambah tadi ya, QI ya. Oke, pertama lokasinya adalah, sebentar saya lihat dulu, receiving dock ya. Lokasinya receiving dock. Sebentar ya, kita build location di sini. Nah, oke. Bisa aja Anda membuat sebelum masuk receiving dock, bisa Anda buat antrian atau mau enggak gitu ya, terserah. Artinya gimana model penelitian yang akan Anda atau model eksperimen yang Anda akan lakukan. Kalau Anda ingin melihat mungkin ada penumpukan dulu sebelum masuk receiving dock, ingin melihat apakah tempat penerimaan ini terjadi bottleneck misalnya di tempat penerimaan sehingga barang numpuk di luar, bisa aja kan kasusnya seperti itu, bisa aja Anda tambahkan queue di sini ya. Saya tambahkan queue dulu di sini, jadi begitu masuk dia langsung masuk ke queue ini ya. Nah, masuk ke queue ini ya. Katakanlah ini QWW ya. QWW1 ya. Satu aja misalnya ya. Kemudian kita masuk ke receiving dock-nya. Ya, katakanlah ini tempat receiving dock-nya. Nah, ini ya. Ini receiving dock. Oh, sorry, mungkin di receiving dock itu tidak ada pemrosesan ya. Jadi mungkin kita menghitung QI-nya langsung aja di receiving dock ya, supaya nggak bingung. Ini nah oke, kita hapus aja ini QI-nya. Kita klik di sini, lalu bentar, ini klik di sini, lalu kita edit, kita delete ya. Delete. Nah, seperti itu. Nah, udah kan? Ya, kita lihat receiving dock-nya, ini masuk satu persatu. Kita lihat kapasitasnya di sini satu entitas ya. Satu entitas. Nah, sebentar. Oke. Satu entitas ya, satu entitas setiap 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu ya.
Kalau misalnya terjadi ada penolakan, ya kita tambah aja kapasitasnya. Mungkin di situ ada penumpukan ya. Oke, kapasitasnya satu entitas, unitnya satu. Kemudian masuk ke apa namanya? Maaf sebentar. Receiving dock, kemudian ke cutter mesin ya. Cutter mesin, tapi sebelum masuk cutter mesin kita bikin dulu antrian. Sini. Oke. Ya. QE1 lah, antrian barang ya. Kita bikin infinite dulu. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Ups, maaf. Ini gimana nih? Nah, ya, QE-nya cutter mesin ya. Kita masuk cutter mesin. Mana ada cutter mesin di sini? Nah, ini ya, show ya, gergaji. Oke. Ini ada show, ini cutter mesin. Kita ganti namanya jadi cutter mesin. Cutter mesin. Gitu ya. Kemudian setelah cutter mesin dia dibelah menjadi 4 kan gitu ya. Masuk ke latte mesin ya, mesin bubut ya, mesin bubut. Tapi sebelumnya saya akan pasang lagi apa namanya si Q ya, Q. Oke, kita masuk Q-nya. Oke, ini Q2 ya. H. Ya, Q itu antrian barang lah anggap ya gitu ya di situ. Supaya kita melihat barang di situ tersimpan ya, misalnya kita ingin melihat inventory work in process dan seterusnya. Lalu kita masuk ke latte mesin ya. Latte mesin itu ini kalau nggak salah, ini mill, nah ini latte. Atau yang ini ya, lead-nya. Latte mesin, oke. Oh. Nah, ini latte mesin. Latte mesin, kemudian dari latte mesin itu jadi barangnya jadi bulat, jadi bundar. Ya, jadi bundar. Kemudian masuk ke painting station ya. Painting station, tapi saya mau pasang juga conveyor di situ atau queue. Oke nih, coba lihat. Saya mau belokkan ya si conveyornya. Ini klik kiri, belokkan, klik kiri. Nah, klik 2 kali. Oke. Nah, jadi bisa belok seperti ini. Masuk ke painting station ya. Painting station katakanlah bolehlah pakai ini aja ya. Kayak robot. Oke. Nah, ini painting station kan mirip ya buat ngecat gitu. Ya nggak masalah ya. Cuman ya kita harus ini. Ini sorry, Q-nya kita ganti ya. Q3 namanya Q3 ya betul ya. Kemudian si robot ini kita ganti dengan nama painting station. Ya. Nah, gitu. So, ya, painting station. Kemudian dari painting station itu apa namanya ke tempat ini apa namanya apa tadi ya? Bentar saya lihat. Lupa. Makanya harus ada entity flow diagram ya. Oh ya, tempat store-nya ya. Apa gudang lah, warehouse gitu ya. Nah, kita warehouse aja lah. Ada warehouse di sini. Aduh, building gede banget ya. Itu build. Oke lah, nggak apa-apa warehouse-nya gede ya. Atau ini ya warehouse-nya nih. Sebentar. Nah, ini aja ya. Oke. Karena di warehouse ini tidak ada antrian, jadi saya nggak pasang antrian lagi ya. Jadi langsung masukkan dari painting itu ke warehouse. Oke. Sudah nih ya. Sudah seperti ini. Anda mau kasih nama boleh ya. Sorry ini ganti dulu ya. Tadi apa sih namanya? Warehouse aja ya. Bebas lah Anda kasih nama. Sesuaikan lagi dengan apa dengan entity flow diagramnya ya. Kalau bikin itu supaya rapi. Saya nggak rapi berarti. Oke, kita kasih nama dulu di sini. Kasih nama. Ops, kenapa begitu ya? Ini kita kasih nama.
warehouse, kemudian ini kita kasih nama. Ingat ya, ini new-nya harus dihilangkan ya. Kalau nggak jadi lagi si lokasinya nambah nanti. Loh, kok robot? Oh, ini harus ganti ya. Painting station. Nah, otomatis ya. Klik di sini, mesin, kemudian ini apa tadi? Cutter mesin. Wah, tulisannya gini ya. Apa jadi contoh kan? Tuh, berubah. Kemudian ini receiving dock-nya ya, receiving dock-nya. Oke. Ya, seperti ini ya. Kalau Anda mau kasih ini boleh apa dikasih. Saya ingin kasih counter ya di apa di queue-nya ya, di queue-nya coba. Ini saya kasih maaf ya. Bentar, bentar. Ini nah, dari traffic. Saya klik dulu sini, kasih counter ya. Nah, counternya kegedean, kecilin aja. Nanti kita bisa lihat entitas yang masuk di sini selama proses berjalan ya. Ini juga klik dulu, kemudian counternya kasih seperti ini. Ini juga sama. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian saya juga pengen lihat di gudang ya. Di gudang. Ini dulu ya. Di gudang. Nah. Oke. Seperti itu ya. Jadi nih seperti ini nih. Tinggal kita masuk ke entity. Kita akan terjemahkan entity-nya. Entity-nya yang pertama adalah batang gede ya, log. Nah, ini aja pakai bar ini nih. Nah, ya kita perbesar ya. Ini log. Oke. Kemudian kenapa tuh? Nggak bisa ya? Logs. Kenapa nggak bisa deh? Oke, bisa sekarang. Ya kadang-kadang suka gitu ya. Oke, setelah logs ini berubah menjadi ya masuk ke receiving dock, ke cutter mesin jadi kecil-kecil ya, jadi pieces. Ya, kita ini lagi boleh, tapi saya rotate ya supaya nah rotate dan ukurannya kecil. Oke, ukurannya tidak terlalu besar. Nah ini ya jadi seperti itu pieces, piece lah gitu ya. Oke. Jadi ini ukurannya beda ya sama ini tuh. Ini gede ya. Ini kalau kita scroll apa gerakan si toggle-nya ini akan membesar mengecil ya. Jadi si piece ini kan nanti kecil ya. Oke, setelah piece kemudian menjadi round ya. Nah, ini ada nih bundar nih. Ya kita ini ya bikin ya. Walaupun dia buat barrel tapi kan kelihatan buat round ya. Round. Oke, di piece jadi round. Round. Kita gedein dikit ya. Maaf. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa dah? Rounded piece. Gitu aja coba ya. Oke. Sebelumnya kita save dulu coba ya. Kita save dulu. Exercise aja ya. Multi entity. Multi entity. Oke. Oke, rounded piece. Kemudian masuk dari light keluar rounded piece. Kemudian itu masuk ke painting station. Dari painting station itu kita dapatkan sebuah barang yang sudah dicat ya. Ini sudah dicat ceritanya. Oke. Dicat, makanya ini warnanya harus berubah. Nah, itu ya. Warna jadi merah deh biar kelihatannya. Nah, itu. Oke. Painted. Painted piece aja ya. Nah, painted piece. Oke, ini sudah selesai. Kita save untuk apa namanya si
entitas, kemudian kita masuk ke arrival ya, arrivals. Oke, arrivalnya itu adalah di receiving dock log ya, ini udah klik di log, kemudian kita klik di receiving dock, ini langsung masuk seperti ini ya. Frekuensinya tadi adalah deterministik ya, tiap 10 menit. Nah, tiap 10 menit masuk ke receiving dock. Mungkin ada stasiun kerja sebelumnya, kemudian pastikan tiap 10 menit datang gitu ya. Quantity is-nya 1, occurrence sumber kedatangannya tidak terhingga. Oke, udah selesai sampai di sini ya untuk arrival. Nah, sekarang masuk processing. Oke. Processing, kita mulai dari, coba Anda lihat di box yang sini, box tools box ini. Ya, ada logs, kita klik logs di sini, ini masuk ke receiving dock ya. Receiving dock ke apa namanya ini? Q1. Ya, udah jadi ya. Di sini tidak ada operasi sama sekali ya. Kita antar stasiun kerja katanya tadi move for one ya, bergerak selama 1 menit. Oke, kita klik move logicnya di sini ya. Kemudian cari bantuan kalau Anda ragu-ragu mengetikkan, bisa aja mengetikkan. Anda lihat move for di sini ya. Oke, move for one. Ini langsung keypad aja 1 ya, atau mau ketik 1 menit. Boleh seperti itu. Paste. Nah, udah ini seperti ini ya. Move for 1 minute. Ya, udah beres. Kemudian dari apa namanya ini? Dari dari queue ya. Si logs ini bergerak ke cutter mesin. Nah, ya, masuk ke cutter mesin. Ya, tentu kalau queue itu tidak ada operasinya, ya. Ini kita juga sama move for one aja, ya. Kita bikin move for one. Move for one Anda bisa begitu langsung ya, bisa ketik langsung move for one. Oke. Move for one, kemudian dari cutter mesin. Nah, ini terpaksa kita ketik ya. Maaf, ini di sini klik. Ya, ini kan masuknya entitas ke cutter mesin ini adalah entitas logs ya. Entitas logs kita bisa ketik entity logs, ini keluar logs. Location-nya di cutter mesin ya. Operation-nya tadi berapa ya? Weight normal 41 ya. Operation-nya katanya weight ya. Distribution function normal ya. Normal. Oke. Langsung kita bisa minta di sini dia minta min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Return, paste ya. Oke. Wait for 1 minute. Outputnya. Nah, ini multi entitas tuh. Ini memang kalau di apa namanya? Kalau di Promodel tuh bedanya sama beberapa simulator yang lain tuh enaknya tuh ini ya, mudah sekali ya merubah entitas ya. Mungkin di software lain agak susah. Prosesnya bukan susah ya, prosesnya lebih rumit gitu maksudnya. Nah, ini outputnya adalah ya begitu masuk cutter mesin dia keluar outputnya adalah piece. Ya, kita piece destination-nya nanti ke Q2 ya, Q2. Oke. Q2 masuk ke Q2 kan tadi piece-nya itu 4 ya, satu log masuk ke cutter mesin keluar menjadi 4 piece. Makanya rule-nya di sini kita rubah. Klik rule-nya. Anda lihat di sini quantity adalah 4. Jadi setiap entitas masuk ke situ akan keluar outputnya 4. Gitu ya, akan keluar 4. First available. Oke. Nah, dia berubah di sini jadi first 4 ya. Move logicnya ya kita move. Nah, ini udah enak ya. Move for 1 ya. Nah, udah move for 1 minute. Atau kalau Anda masih ragu aja, saya juga suka ragu. Nggak apa-apa sebetulnya, tinggal itu ya move for 1 minute ya. Tadi satuannya udah ya, udah minute sebetulnya begitu masuk. Jadi kalau Anda nggak masukkan minute di sini nggak apa-apa. Kalau mau masukkan juga nggak apa-apa ya.
move for one, kemudian udah ya di Q sekarang. Nah, oke, kita masuk ke Q sekarang. Ya, di Q ini tentu adalah entitasnya adalah sekarang udah piece tuh, ya, udah piece. Location di Q, Q2, ya. Ini nggak ada operationnya, outputnya tetap piece, destination-nya adalah late mesin ya, latte mesin. Oke. Ini move for one juga ya, move for one minute. Oke, move for one. Oke. Close. Oke, move for one. Kemudian dari latte mesin sekarang ya, piece di latte mesin ini. Oke, latte mesin diproses selama 369, triangular 369. Oke, kita masuk ke sini. Wait. Distribution function, Anda pilih triangular. Mana? Ah, ini. Triangular ya. Minimumnya 3. Kemudian modusnya 6. Maksimumnya adalah 9 ya tadi. Maka ini ketemu 369. Return ya, menit boleh tambahkan, enggak juga nggak apa-apa karena tadi udah di setting menit ya. Oke, ini juga sama ya. Ini sama aja sebetulnya. Oke, dari latte ini keluar output apa tadi? Rounded piece ya. Rounded piece di mana destination-nya adalah ke Q3. Oke. Ke Q3, move logic-nya move for one juga. Ya, move for one langsung. Oke, close. Oke. Nah, sekarang dari latte dari Q3 ya. Oke, dari Q3 ini masih piece. Rounded piece ya. Rounded piece ya. Maaf, tadi kita cek lagi apa saya sudah merubah. Oh ya, udah ya. Rounded piece ini di Q3 itu lokasinya di Q3 ya. Q3 ini nggak ada prosesnya. Outputnya ke painting station. Sorry. Masih rounded piece, mohon maaf. Destination-nya ke painting station. Painting station. Oke. Nah, udah painting station. Move logic-nya adalah move for one juga ya. Move for one. Ini. Paste. Close. Kemudian kita masuk ke di painting station sekarang ya. Painting station. Rounded piece ini ada di painting station. Dia akan diproses selama berapa? Eksponensial katanya 5 menit ya. Ya, eksponensial 5 menit operation. Sini ada wait, masuk distribution function, kita cari eksponensial. Ups, ini adalah 5 menit ya. Return paste. Udah. Udah. Outputnya adalah, nah ini berubah lagi entitasnya jadi painted piece ya, yang sudah diwarna ya. Destination-nya adalah langsung ke warehouse. This one, move logic-nya adalah move for one. Move for one minute ya gitu ya. Boleh. Oke. Nah, kemudian si round painted piece ini ada sekarang di warehouse ya. Painted piece ada di warehouse, location-nya ada di warehouse. Di warehouse tidak ada pemrosesan, hanya menyimpan saja. Ini keluarnya adalah painted piece, ini adalah exit ya. Location-nya ke exit sekarang keluar. Sudah selesai. Si processing-nya udah beres ini ya. Kita save dulu ya. Anda coba verifikasi lagi ya, salah satu langkah di eksperimen adalah selalu melihat
apa namanya, verifikasi atau validasi internal sebutnya ya. Log, masuk receiving log, keluar log. Ya, betul. Tujuan ke Q1, kemudian log di Q1, keluar log lagi, masuk cutter mesin. Betul ya? First one. Kemudian di cutter mesin itu masuk, ini operasinya, keluar piece. Ya, potongan kecil, masuk ke Q2, first four. Ya, move for one. Kemudian piece itu ada di Q2, masuk ke latte mesin, ya mesin bubut, first one, move for one. Kemudian si piece ini ada di latte, keluar dari mesin bubut menjadi rounded piece, kemudian masuk Q3. Ya, di Q3 rounded piece keluar, masuk ke painting station. Ya, first one. Kemudian rounded piece masuk ke painting station, keluar menjadi painted piece ya yang dicat. Kemudian destinasinya ke warehouse, distribusi eksponensial 5 menit. Kemudian dari warehouse exit. Ya, mudah-mudahan benar ya. Oke, udah simulasinya udah, kita save tadi ya, udah kita save, lalu tinggal kita setting simulasinya. Ya, simulasinya itu adalah runtime-nya 10 menit. Oke. Ya, kita sekarang run ya. Nah, sudah beres kan? Selama 10 jam, sorry ya, bukan 10 menit. Oke, kita lihat nih 10 jam. Nah, Anda lihat nih, ya kalau Anda slow kan gitu ya, Anda bisa lihat. Tuh, lihat nih, sini udah ada 7. Di antrian 2 ini ada 7 piece ya. Di sini hampir tidak ada antrian sebetulnya, ya, hanya satu-satu saja. Cepat sekali, ya. Jadi ini Anda bisa memperkirakan nanti ya, contoh nih. Kan kita udah, saya pause dulu ya. Contoh nih, kita lihat nilai maksimum yang ada di, nanti kan kita lihat di result juga ya. Di Q1, Q2, Q3 ya. Ternyata Q1 dan Q2 ini dia butuh space ya minimum ya 7 untuk bisa menampung ya 7 logs ini. Yang ini harus bisa menampung 6 piece ini. Gitu ya. Ini salah satu ya, misalnya untuk kegunaannya Anda menentukan layout ya, layout suatu fasilitas. Atau mungkin Anda ingin mengurangi antrian di sini karena nggak bisa ditambah, ya, putusannya kan seperti itu ya, bisa aja. Karena tidak bisa ditambah space-nya, Anda tambah latte mesinnya. Gitu misalnya ya. Oke. Sini hanya satu tadi ya. Dan ingat di pramodel itu sebetulnya kalau kita membuat queue atau conveyor ini bisa menggunakan parameter jarak ya. Parameter jaraknya juga bisa kita set ya. Anda tinggal klik grafiknya, nanti ada jaraknya berapa. Itu juga bisa berpengaruh sebetulnya ya di simulasi ini. Nah, itu lengkapnya si ProModel itu. Nah, coba nih. Tadi ini ada entity arrival failures ya, ada kegagalan kedatangan entitas ke dalam sistem ya, ke dalam manufaktur ini. Karena ada kapasitas yang tidak cukup, yaitu ya di receiving log ya, nggak apa-apa kita lihat. Kita lihat output viewernya ya. Oh, maaf nih. Ini biasanya kalau di Zoom harus share-nya baru ya. Share-nya ke sini. Karena ini window-nya berubah. Oke, nah. Seperti ini ya. Kita lihat untuk entitas ya. Entitasnya ya, kita lihat nih painted piece ya, untuk painted piece-nya, karena kita lihat di terakhir ya. Lihat terakhir ada painted piece, ini move in logic-nya. Ini mungkin 1 menit tadi ya. Painted piece 1 menit, kemudian dalam operasi itu sekian ya. Nah, ini Anda tinggal geser saja kursornya ke sini.
71,65% dari 10 jam itu si painted piece itu ada di dalam operasi. Kemudian dia gagal diproses diproses itu 24,86%. Ya. Oke. Kita lihat di sini total exit 80 ya, painted piece-nya yang bisa diproduksi selama berapa? 10 jam tadi, ya. Receiving dock di sini, ya tadi banyak yang tertolak ya, tidak bisa masuk ya. Ini sampai berapa nih? Terbloknya 62,46%, gede ya. Idle ya pasti idle di sana. Kemudian di sini cutter mesin beroperasinya 16,27 ya. Terbloknya 78,93%, ini gede juga. AT mesin ini cukup sibuk ya. Ya, ada beroperasi, painting station juga cukup sibuk. Ya, warehouse karena nggak ada dimasukkan operasi ya. Cuman di sini problemnya adalah cutter mesin. Anda bisa buat perbaikan-perbaikan di sini nanti ya. Mungkin cutter mesinnya ditambah atau bagaimana. Atau mungkin di sini ya terlalu lambat masuknya. Ya. Terlalu lambat karena si tadi receiving dock-nya itu cuman kapasitasnya 1. Nah, sekarang lihat Q-nya. Tuh. Q3 MT-nya banyak ya. Q1 tuh enggak sedikit MT-nya. Q2 nih selalu penuh ya, selalu penuh. Nah, ini kita bisa kan tadi di settingnya memang infinity ya, infinite ya, jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau kenyataannya mungkin di lapangan tidak infinite kan, tempat penyimpanan itu ya, tempat ngantrinya barang itu tertentu gitu luasnya. Nah, ini kita bisa setting di sini, kita bisa lihat bahwa dia tadi mungkin di counter bisa lihat maksimum bisa 7 gitu ya, bisa 7. Ya, sebentar, biasanya di sini ada, kita lihat di sini ya, entitas, summary, ini bisa Anda klik tabel. Nah ini, ya Anda bisa lihat. Nah ya, average time terbloknya 49,89%, gede ya sebetulnya. Oke, kita lihat fail arrival. Nah, ini saya pengen tunjukkan ada fail arrival ada berapa di sini. Sampai 29 ya, selama 10 jam tadi ada fail arrival entitas selama 29 logs ya selama 10 jam. Nah, itu. Berarti kita harus tambah kapasitinya mungkin ya sampai 30 atau 50. Kita lihat location summary sekarang ya. Nih kita lihat receiving dock, utilisasinya rendah, ya. Q3 tadi utilisasinya sangat rendah karena dia cuman tidak ada sama sekali antrian di situ ya, tidak ada sama sekali antrian, hanya 8% berarti betul. Ya, satu-satu gitu langsung masuk, nggak mengantri dia. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Total entry yang masuk nih receiving dock tuh sampai 32 dan yang fail tadi 29. Kita coba aja 60 berarti ya. Kapasitasnya kita tambah 60 gitu ya. Oke. Total entry di Q2 tadi sibuk sekali ya. 92 ini paling tinggi. Oke, paling tinggi. Oke, single cap, multi cap. Ya, coba kita lihat multi capacity. Ya, tadi Q1 sampai Q3 ya. Persen occupied-nya yang paling tinggi itu Q2 ya. Dan Q1 ini harus diperhatikan ya untuk lokasinya mungkin nanti. Lokasinya, layout lokasinya seperti apa supaya cukup ya, karena angka 93 itu hampir kolaps ya. Nah, ini contoh ya kalau sekarang lagi pandemi nih, rumah sakit Anda bisa bikin ininya, kalau ada datanya Anda bisa bikin formulasinya, persen occupied-nya rumah sakit tuh untuk menampung pasien corona itu berapa gitu, berapa persen saat ini. Kalau udah menyentuh angka 90% ke atas itu udah harus
harus sudah warning ya, takut collapse ya, takut collapse. Ini pun sama seperti ini, kasusnya mirip ya. Q1 Q2 ini apalagi Q2 udah menyentuh 98%. Ya, bisa collapse kalau kita tambah jam operasinya, bisa saja collapse ya. Oke. Seperti itu ya, kita balik lagi. Nah, ini kita tutup aja. Anda boleh save ini ya, bisa aja Anda save. Bisa Anda outputnya macam-macam nih, bisa Anda ekspor ke Excel, bisa Anda time series dan seterusnya ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat on entity count juga bisa Anda lihat di sini. Ini fungsi-fungsinya. Oh, sorry, ini di logs karena dia nah ya, dia membacanya yang akhir ya. Entitas yang akhir yang dibaca ya. Karena apa? Kita belum belajar variabel ya, belum belajar variabel. Kalau variabel itu dia bisa merekod entitas-entitas sebelumnya. Ya, merekod. Kalau di ini belum dimasukkan variabel, ada nanti di akhir ya fungsi variabel di pertemuan 8 mungkin ya. Itu bisa merekod ya si logs-nya berapa, piece-nya berapa gitu ya, counting-nya. Nah, ini seperti ini. Ini counting dari jam ke jam si apa namanya si painted piece-nya. Ya, si painted piece-nya entity count, histogram, time plot ya, sorry. Nah, ini time plot saya pengen tunjukkan. Nah, ini khasnya dari apa? DES ya, Discrete Event Simulation. Ini jam, dalam 2 jam nih tidak ada yang masuk. Kemudian ada sekian ya 0, ini mungkin sebentar. Ini value-nya apa? Oh, time ya, waktu ya, waktu, sorry. Waktunya ya, sekian persen ya. Nah, ini si time plot ya, time plotnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita pengen nyoba ini. Saya pengen nyoba yang perbaikan di receiving dock-nya ya, karena tadi file arrival-nya cukup banyak. Ya, kita masuk lagi ke ini. Ya, ini sebelumnya saya tutup dulu, sorry. Ini saya tutup dulu. Oke. Dan save lah ya. Oke. Sebentar. Kita masuk ke ini. Nah. Oke. Kita rubah ya kapasitinya. Kita rubah kapasiti si receiving dock-nya ya menjadi 60 aja ya, 60. Oke. Kita lihat nih. Kita running sekarang. Karena simulasinya masih tetap ya, optionnya 10 jam. Oke, kita run. Kita percepat aja ya. Biar cepat aja. Nah. Oke. Nah, tidak ada fail arrival kan? Tidak ada fail arrival di sini karena saya tambah kapasitinya di receiving dock. Cuman kita pengen lihat apa dia collapse nggak sih queue-nya ini ya. Apa queue-nya collapse nggak dia? 99,99% biasanya dibaca oleh ProModel itu artinya udah kepenuhan. Oh, masih oke. Masih oke, cuman Q2 nih hampir collapse. Ya, 98,99%. Receiving dock-nya juga empty-nya berkurang ya. Dia lebih banyak terpakai. Nah, ini kan bagus. Ya, ini bagus, tidak ada fail arrival sama sekali. Ya. Oke. Seperti itu kira-kira tinggal Anda banding-bandingkan ya average time in system ini untuk melihat ya mungkin keputusannya terlalu lama di dalam berarti ongkos juga kan gitu ya. Anda bisa rubah-rubah parameter dalam simulasi ini sebagai sebuah eksperimen untuk mendapatkan performansi sistem yang terbaik ya, entah dia waktu tunggu dalam sistem ya, waktu beroperasi ya misalnya, kemudian persen occupied, terbloknya berapa, ini kata mesin masih juga terblok ya, tapi dia kayaknya persen operasinya nambah, saya lupa tadi nggak record. Anda kalau bikin eksperimen harusnya record ya ini ya. Ini terbloknya banyak juga, berarti memang cutter mesin mesti ditambah mungkin.
Ya, mesti ditambah ya. Anda bisa aja tambah. Oke, kita tutup ini. Kita coba apa namanya? Oh, maaf tadi nggak kelihatan ya. Sorry sorry. Saya ngomong tadi nggak ada ininya. Sorry apa? Aduh lupa saya. Ini saya ulang lagi ya. Si window-nya belum saya ubah ya. Oke, ke output viewer-nya. Mohon maaf sekali. Share-nya rubah berarti ke mana tadi? Mana ini? Loh, kemana ya? Belum muncul. Bentar. Belum muncul. Ini dia. Output viewer ya. Output viewer, oke. Nah, kelihatannya sekarang ya output viewernya. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Jadi tidak ada fail arrival lagi ya tadi bisa dilihat. Kemudian cutter mesinnya. Nah, ini kita nggak tahu nih cutter mesin tuh masih terblok berarti dia apa namanya perlu ditambah ya. Perlu ditambah apa namanya? Jadi entitas yang gagal di treat di cutter mesin, gagal dipotong gitu ya, itu sampai 78,93% gitu ya. Kita lihat aja di summary di location ya sekalian nih. Ya cutter mesin tuh cuman total entries-nya 24 ya. Ini ada 31, kemudian di LED mesin tuh 85 entry-nya yang masuk ya. Berarti kan banyak nih yang masuk ke latte mesin, di cutter mesinnya 24, di receiving dock 61. Ya mungkin di sini makanya terjadi apa namanya banyak penumpukan ya. Banyak penumpukan sebetulnya. Di Q2 walaupun tadi mungkin persen occupied-nya tinggi, tapi dia juga di light mesinnya mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat. Oke. Seperti itu kira-kira ya. Kalau kita lihat cutter mesin T memang utilisasinya paling tinggi ya. Jadi dia sangat full dan walaupun full dia tetap aja terblok ya. Banyak entitas yang terblok di sini yang gagal di treat ya, gagal di treat. Oke, kita tutup dulu. Nggak usah save lah ya. Kemudian kita masuk ke ini lagi. Ya, ini tadi udah dirubah kan apa namanya saving dock-nya kapasitasnya kan cutter mesinnya kita kasih aja 2 deh. Sorry, kok ke sini? Ke location ya. Cutter mesinnya kita bikin 2 unit aja gimana kalau gitu ya. Anda bisa aja unitnya ditambah atau kapasitasnya yang ditambah ya jadi 2. Bisa aja ya. Kalau misalnya dengan asumsi bahwa si cutter mesinnya ini sama apa namanya kerjanya. Misalnya ginilah ada 2 cutter mesin tapi di sini ditunjukkannya hanya 1 cutter mesin nggak apa-apa. Ya, Anda bisa rubah 2 asal si cutter mesin ini seragam kerjanya gitu ya. Identik lah. Nanti kita bicara identical location juga. Ya, misalnya 2 atau di sini 3 lah gitu ya. Misalnya 3. Misalnya utilitas turun nih langsung ngedrop ya. Kita lihat nih. Oke. Percobaan aja nih. Saya percepat ya. Ini saya geser nih. Oke, kita lihat nih apa yang terjadi. Oke. Loh, kok nggak ada? Sebentar. Ini kok hilang ya? Cutter mesin kok tiba-tiba di sini ya? Oh, karena dia full ya. Jadi full malah. Karena cepat mungkin ya. Persen fullnya sangat tinggi dia. Persen occupied-nya sedikit, empty-nya malah jadi mungkin karena 3 tadi ya. Dia langsung masuk ke sini ya. Tiba di sini dia. Coba lihat multiple location-nya. Apps, maaf. Summary. Nah, ini. Location summary, lihat cutter mesin ya. Total entry 26. Sama ya. 26. Ya mungkin kapasitasnya gede gitu ya.
Tapi utilisasinya nggak terlalu ini sih sebetulnya, nggak terlalu turun ya maksud saya, tetap tinggi tapi turun ya, tapi turun ya cutter mesinnya. Tapi tadi mungkin full-nya jadi tinggi ya, persen full-nya itu tinggi banget ya. Kemudian tidak ada report tadi persen occupied atau apa, berarti occupied terus. Bagus sebenarnya. Bagus ya, cuman takut collapse aja mungkin. Nah, ya contoh seperti ini ya, contoh seperti ini. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian ya untuk kasus multi entity ya di ProModel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.